Pernahkah kamu terbangun tengah malam dengan kaki kesakitan karena kram mendadak atau berjuang melawan kekakuan otot yang membuat gerakan sederhana terasa berat? Jika kamu lelah dengan gangguan menyakitkan ini dan siap mengendalikan kesehatan ototmu, kamu berada di tempat yang tepat. Di video ini, kami akan membahas 3 superfood terbaik yang membantu lansia mencegah kram kaki, meningkatkan kekuatan, dan menjaga mobilitas secara alami. Tonton sampai akhir karena kami akan berbagi tips nutrisi yang mengubah hidup, yang tidak boleh kamu lewatkan untuk mengucapkan selamat tinggal pada kram untuk selamanya. Sebelum mulai, saya akan sangat menghargai jika kamu menyukai video ini. Kamu bisa membantu saya terus menyebarkan pelajaran tentang usia lanjut. Jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Jika suka video ini, silakan komen nomor 1. Jika tidak suka, komen nomor 0 agar saya bisa membuat video yang lebih baik. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, mari bicara tentang telur. Mari kita dalami peran luar biasa telur dalam mendukung kesehatan otot, terutama bagi lansia yang mungkin mengalami kram kaki. Di antara banyak makanan kaya nutrisi, telur selalu menonjol sebagai sumber gizi yang luar biasa, penuh dengan vitamin esensial, mineral, dan protein berkualitas tinggi. Tapi, mekanisme spesifik apa yang membuat telur begitu efektif dalam melawan kram kaki pada lansia? Mari kita jelajahi topik ini secara mendetail, mengungkap ilmu di balik telur dan manfaatnya untuk fungsi otot dan saraf. Salah satu penyebab utama kram kaki adalah kelelahan otot, yang sering berasal dari kerusakan serat otot seiring waktu. Protein adalah fondasi perbaikan dan pemeliharaan otot, dan ini menjadi semakin krusial bagi lansia yang menghadapi penurunan otot terkait usia, yang dikenal sebagai sarkopenia. Sarkopenia tidak hanya melemahkan otot, tetapi juga meningkatkan risiko kram, kekakuan, dan kelemahan fisik secara keseluruhan. Telur bersinar di sini sebagai sumber protein lengkap, artinya mereka menyediakan semua 9 asam amino esensial yang tidak dapat diproduksi tubuh sendiri. Satu telur besar menawarkan sekitar 6 gram protein terbaik, yang bekerja keras untuk memperbaiki serat otot yang rusak, mengurangi kelelahan, dan meningkatkan efisiensi kontraksi otot. Dengan memasukkan telur ke dalam pola makan, lansia dapat meningkatkan kekuatan dan ketahanan otot, akhirnya mengurangi frekuensi dan intensitas kram yang mengganggu kehidupan sehari-hari atau tidur. Tapi protein hanyalah permulaan. Telur juga berkontribusi pada pencegahan kram melalui kandungan vitamin D-nya. Jadi, bagaimana vitamin D dalam telur mendukung penyerapan kalsium dan fungsi otot? Vitamin D adalah pemain kunci dalam kemampuan tubuh untuk menyerap kalsium, mineral penting untuk kontraksi otot yang tepat dan kesehatan tulang. Tanpa vitamin D yang cukup, lansia mungkin mengalami kelemahan otot, kram yang terus-menerus, dan bahkan nyeri kronis karena gangguan regulasi kalsium. Studi telah menunjukkan hubungan jelas antara kekurangan vitamin D dan peningkatan kejadian kram kaki yang parah pada lansia, terutama seiring menurunnya mobilitas dengan bertambahnya usia. Kuning telur secara alami menyediakan dosis vitamin D yang sederhana namun berharga, membantu memperkuat otot dan tulang. Meskipun sinar matahari tetap menjadi cara paling efisien untuk mensintesis vitamin D, banyak lansia menghabiskan lebih sedikit waktu di luar ruangan karena keterbatasan mobilitas atau masalah kesehatan, membuat sumber makanan seperti telur semakin penting. Bisakah makan telur secara rutin mencegah kram otot akibat kekurangan vitamin D? Jawabannya adalah ya, meskipun bukan solusi tunggal. Satu telur besar mengandung sekitar 40 IU, unit internasional, vitamin D, sedangkan asupan harian yang direkomendasikan untuk lansia biasanya berkisar antara 800 hingga 1000 IU, tergantung pada kebutuhan individu dan pedoman kesehatan. Untuk menutup kesenjangan ini, lansia dapat memadukan telur dengan makanan kaya vitamin D lainnya, seperti produk susu yang diperkaya, susu, yogurt, atau keju, atau ikan berlemak seperti salmon, makarel, atau sarden. Bagi mereka dengan kadar vitamin D yang sangat rendah, suplemen vitamin D mungkin perlu dipertimbangkan, terutama selama musim dingin atau di daerah dengan sinar matahari terbatas. Menghabiskan sedikit waktu di luar ruangan bila memungkinkan juga meningkatkan produksi vitamin D alami. Dengan menggabungkan telur dengan strategi pelengkap ini, lansia dapat mengoptimalkan kadar vitamin D mereka, mendukung fungsi otot, dan secara signifikan mengurangi kemungkinan episode kram. Selanjutnya, mari kita jelajahi peran vitamin B12, nutrisi lain yang ditemukan dalam telur yang secara langsung memengaruhi kesehatan saraf, faktor kritis dalam mencegah kram. Kadar B12 yang rendah dapat mengganggu sinyal saraf, menyebabkan kejang otot,
sensasi kesemutan, dan kram yang tidak disengaja. Telur adalah sumber kaya B12 dan kolin, dua senyawa yang bekerja sama untuk menjaga isolasi saraf melalui selubung mielin dan meningkatkan komunikasi antara saraf dan otot. Ini memastikan kontraksi dan relaksasi otot yang mulus dan terkoordinasi, membantu mencegah kram terkait neuropati, yang sangat umum di kalangan lansia dan individu dengan kondisi seperti diabetes. Dengan mengonsumsi telur secara rutin, lansia dapat mendukung integritas saraf, meminimalkan sinyal yang salah yang sering memicu kram otot yang menyakitkan. Apakah lansia lebih rentan terhadap kram otot jika kadar B12 mereka rendah? Dan bagaimana telur bisa membantu? Tentu saja, lansia berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan B12 karena beberapa faktor terkait usia. Seiring bertambahnya usia, produksi asam lambung sering menurun, mengganggu kemampuan tubuh untuk menyerap B12 dari makanan. Selain itu, obat-obatan umum seperti metformin untuk diabetes atau inhibitor pompa proton untuk refluks asam dapat lebih lanjut mengurangi kadar B12. Perubahan pola makan, seperti konsumsi makanan berbasis hewani yang lebih sedikit karena biaya, preferensi, atau pembatasan, juga berkontribusi pada kerentanan ini. Kekurangan B12 dapat bermanifestasi sebagai kram otot yang sering, kelemahan, dan bahkan kerusakan saraf yang disertai dengan gejala seperti sensasi terbakar, mati rasa, atau kesemutan. Ini juga dapat menyebabkan anemia, yang mengurangi pengiriman oksigen ke otot, memperburuk kelelahan dan kram. Telur menawarkan solusi ramah lansia untuk masalah ini, mudah dicerna, terjangkau, dan serbaguna, memberikan dorongan B12 yang andal tanpa kandungan lemak berat dari daging merah. Dibandingkan dengan sumber B12 lain seperti ikan atau susu, telur lebih lembut pada sistem pencernaan yang menua dan memberikan profil nutrisi yang lengkap, protein, vitamin, dan mineral dalam satu paket. Untuk vegetarian yang mengonsumsi susu tetapi menghindari daging, telur adalah pilihan luar biasa untuk menjaga kadar B12 dan mencegah kekurangan yang memicu kram. Berapa banyak telur yang seharusnya dimakan lansia per minggu untuk mendukung kesehatan otot tanpa meningkatkan kekhawatiran kolesterol? Selama bertahun-tahun, telur mendapat reputasi buruk karena kandungan kolesterolnya, tetapi penelitian modern telah membantah mitos bahwa telur menimbulkan risiko signifikan bagi kesehatan jantung bagi kebanyakan orang. Studi sekarang menunjukkan bahwa mengonsumsi 6 hingga 7 telur per minggu aman dan bermanfaat bagi lansia yang sehat, dengan sedikit atau tanpa efek buruk pada kadar kolesterol darah. Kolesterol dalam telur memiliki dampak minimal pada kolesterol serum bagi kebanyakan individu, karena kolesterol dari makanan kurang berpengaruh dibandingkan asupan lemak jenuh. Namun, untuk lansia dengan kondisi jantung yang sudah ada, kolesterol LDL tinggi, atau diabetes, bijaksana untuk berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan. Bahkan dalam kasus ini, mengganti daging olahan seperti bacon atau sosis dengan telur bisa menjadi langkah sehat untuk jantung, memberikan nutrisi pendukung otot tanpa kekurangan makanan olahan yang berat. Bisakah telur secara spesifik membantu mengurangi kram kaki nokturnal, kejang malam yang mengganggu banyak lansia? Ya, tentu saja. Kram kaki nokturnal sering dikaitkan dengan pemulihan otot yang buruk, ketidakseimbangan elektrolit, atau disfungsi saraf, masalah yang dapat diatasi dengan baik oleh telur. Protein dalam telur membantu perbaikan otot setelah aktivitas harian, B12 mendukung kesehatan saraf, dan vitamin D meningkatkan fungsi otot yang bergantung pada kalsium. Memasukkan telur dalam makan malam atau bahkan sebagai bagian dari sarapan seimbang dapat membantu mengisi kembali nutrisi esensial ini, mempromosikan pemulihan otot semalaman dan mengurangi kemungkinan terbangun karena kram yang menyakitkan. Memasangkan telur dengan segelas air atau makanan yang menghidrasi juga dapat membantu menjaga keseimbangan elektrolit, lebih lanjut meminimalkan gangguan malam. Tentu saja, kondisi kesehatan individu mungkin memerlukan beberapa penyesuaian. Untuk lansia dengan penyakit ginjal, asupan protein berlebih, bahkan dari telur, dapat membebani ginjal, jadi panduan dokter sangat penting. Mereka dengan kolesterol tinggi mungkin memilih putih telur, yang mempertahankan manfaat protein tanpa kolesterol kuning telur. Penderita diabetes dapat memasangkan telur dengan makanan kaya serat seperti sayuran, biji-bijian utuh, atau kacang-kacangan untuk menstabilkan gula darah dan memaksimalkan manfaat nutrisi. Namun, bagi mayoritas lansia, telur adalah makanan yang sangat mudah diakses dan efektif untuk mendukung kesehatan otot, saraf, dan fisik secara keseluruhan. Untuk memaksimalkan manfaat telur, lansia sebaiknya menargetkan 6 hingga 7 telur per minggu, mengintegrasikannya ke dalam pola makan seimbang bersama pendamping kaya nutrisi seperti sayuran hijau, susu yang diperkaya,
kacang-kacangan, atau biji-bijian. Tetap terhidrasi dan menjaga kadar elektrolit, kalium, magnesium, dan natrium akan memperkuat manfaat ini. Bagi mereka yang mencari cara alami dan sederhana untuk mengurangi kram otot, telur adalah tambahan yang tak tertandingi di piring. Jadi, lain kali kamu merencanakan makan, baik itu sarapan, makan siang, atau makan malam, pertimbangkan untuk memecahkan 1 atau 2 telur. Ini adalah langkah kecil yang lezat menuju otot yang lebih kuat, saraf yang lebih sehat, dan kram yang lebih sedikit, menjadikannya salah satu pilihan paling cerdas untuk kesehatan lansia. Jika kamu masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komen nomor 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Dukunganmu membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi kamu. Sekarang, mari kita lanjutkan ke pisang. Mari kita lihat lebih dekat pisang dan kemampuan luar biasa mereka untuk mendukung kesehatan otot, terutama bagi lansia yang menghadapi kram kaki. Di antara banyak makanan kaya nutrisi esensial, pisang menonjol sebagai sumber kalium, magnesium, dan vitamin B6 yang nyaman dan kuat, yang semuanya memainkan peran penting dalam kontraksi otot, sinyal saraf, dan kesejahteraan fisik secara keseluruhan. Tapi, bagaimana tepatnya pisang membantu mengurangi kram otot pada lansia? Mari kita bedah secara mendetail, menjelajahi ilmu di balik manfaat mereka dan menawarkan wawasan praktis untuk memasukkan mereka ke dalam pola makan yang ramah lansia. Pertama, mari fokus pada kalium, mineral esensial yang berfungsi sebagai landasan untuk fungsi otot, komunikasi saraf, dan keseimbangan cairan. Kalium memfasilitasi impuls listrik yang mengatur kontraksi otot, memastikan mereka terjadi dengan mulus dan efisien. Ketika kadar kalium turun terlalu rendah, kondisi yang dikenal sebagai hipokalemia, otot menjadi lebih rentan terhadap kejang, kram, dan kekakuan. Pisang adalah sumber alami yang menonjol dari mineral ini, dengan satu pisang ukuran sedang memberikan sekitar 420 mg kalium, yang menyumbang sekitar 12% dari asupan harian yang direkomendasikan, biasanya sekitar 3.500 mg untuk orang dewasa, meskipun kebutuhan dapat bervariasi. Dengan membantu menjaga kadar kalium yang optimal, pisang mengatur kontraksi otot untuk mencegah kejang yang tidak disengaja, mendukung sinyal saraf yang jelas untuk kontrol otot yang tepat, dan menyeimbangkan kadar cairan dalam sel untuk mengurangi kram yang terkait dengan dehidrasi. Untuk lansia yang mungkin lebih rentan terhadap kram otot karena perubahan terkait usia, makan 1 hingga 2 pisang setiap hari dapat membuat perbedaan nyata dalam mengurangi frekuensi kram. Tapi, apa yang terjadi ketika kadar kalium turun terlalu rendah? Dan bagaimana ini berkontribusi pada kram otot? Kalium bertindak sebagai konduktor untuk sinyal listrik yang berjalan antara saraf dan otot. Ketika kadar tidak mencukupi, otot dapat menjadi sangat mudah menyebabkan kram yang sering dan tidak terduga. Sinyal saraf mungkin salah tembak atau terganggu, meningkatkan kemungkinan kontraksi yang tidak disengaja, sementara sel berjuang untuk menjaga keseimbangan cairan yang tepat, menghasilkan ketegangan atau nyeri otot. Penelitian menunjukkan bahwa lansia berisiko lebih tinggi mengalami kekurangan kalium karena faktor seperti nafsu makan yang menurun, variasi pola makan yang buruk, atau efek samping obat seperti diuretik, yang umum diresepkan untuk tekanan darah tinggi, yang mengeluarkan kalium dari tubuh. Keringat berlebih, diare, atau dehidrasi dapat lebih lanjut memperburuk risiko ini. Dengan memasukkan pisang ke dalam rutinitas harian mereka, lansia dapat secara alami mengisi kembali simpanan kalium, mendukung fungsi otot normal, dan meminimalkan ketidaknyamanan akibat kram. Selain kalium, pisang menawarkan magnesium, mineral kritis lain yang melengkapi efek kalium dengan mempromosikan relaksasi otot dan kesehatan saraf. Magnesium membantu mengurangi eksitabilitas otot, mencegah kontraksi menyakitkan mendadak yang menjadi ciri kram. Ini juga mendukung produksi ATP, adenosin trifosfat, mata uang energi sel, yang menggerakkan kontraksi otot dan mengatur keseimbangan kalsium dan kalium, 2 mineral esensial untuk aktivitas otot yang terkoordinasi. Pisang ukuran sedang menyediakan sekitar 32 mg magnesium, kontribusi sederhana namun bermakna untuk asupan harian yang direkomendasikan, yaitu 320 mg untuk wanita dan 420 mg untuk pria di atas 50 tahun. Karena banyak lansia kekurangan asupan magnesium yang memadai karena keterbatasan pola makan atau penyerapan yang menurun seiring usia, pisang dapat berfungsi sebagai sekutu berharga. Memasangkan mereka dengan makanan kaya magnesium lain seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sayuran hijau,
atau biji-bijian utuh dapat lebih lanjut meningkatkan kemampuan mereka untuk mencegah ketegangan otot, mengurangi kejang, dan meningkatkan pemulihan pasca aktivitas. Kram kaki nokturnal, gangguan malam yang membuat frustrasi, sering dikaitkan dengan kombinasi ketidakseimbangan elektrolit, kalium atau magnesium yang rendah, sirkulasi yang buruk, atau dehidrasi, semua area di mana pisang dapat membantu. Dengan campuran kalium, magnesium, dan karbohidrat pendukung hidrasi, pisang menawarkan ancaman 3 kali lipat terhadap kejang malam ini. Makan pisang 1 hingga 2 jam sebelum tidur dapat merelaksasi otot dengan mengembalikan kadar elektrolit, mengurangi intensitas dan frekuensi kram. Kandungan air alami dan gula dalam pisang juga mempromosikan hidrasi, sementara kaliumnya membantu menyeimbangkan kadar natrium, yang sangat penting untuk kontraksi dan relaksasi otot yang mulus. Kombinasi ini tidak hanya mencegah kram malam, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas tidur dengan meredakan ketegangan otot, memungkinkan lansia untuk beristirahat lebih nyaman sepanjang malam. Sekarang, mari kita jelajahi peran vitamin B6, nutrisi menonjol lain dalam pisang yang mendukung fungsi saraf dan pemulihan otot. Vitamin B6, juga dikenal sebagai piridoksin, esensial untuk sistem saraf yang sehat karena membantu produksi neurotransmitter, pembawa pesan kimia yang mengatur gerakan otot. Ini juga mengurangi peradangan, membantu otot pulih lebih cepat setelah aktivitas fisik, dan meningkatkan produksi sel darah merah, memastikan otot menerima pasokan oksigen yang stabil untuk berfungsi secara efisien. Setiap pisang ukuran sedang memberikan sekitar 0,4 mg vitamin B6, menyediakan hampir 30% dari kebutuhan harian untuk lansia, sekitar 1,5 mg untuk wanita dan 1,7 mg untuk pria di atas 50 tahun. Ini menjadikan pisang sumber nutrisi yang sering diabaikan namun sangat kuat. Apa yang terjadi ketika kadar vitamin B6 rendah? Dan bagaimana ini berkontribusi pada kram otot? Penelitian, termasuk studi tahun 2018, menunjukkan bahwa asupan B6 yang tidak memadai terkait dengan peningkatan kram dan kejang otot pada lansia, didorong oleh beberapa mekanisme. Disfungsi saraf dari B6 yang rendah dapat mengganggu sinyal yang mengontrol aktivitas otot, menyebabkan kontraksi yang tidak disengaja. Tingkat peradangan yang lebih tinggi dapat membuat otot lebih rentan terhadap nyeri, kekakuan, atau sakit, sementara produksi energi yang berkurang berkontribusi pada kelelahan otot, meningkatkan risiko kram. Dengan menyediakan sumber vitamin B6 yang alami dan mudah dicerna, pisang membantu mencegah masalah otot terkait saraf ini, mendukung baik bantuan kram langsung maupun ketahanan otot jangka panjang. Pisang juga unggul dalam mengembalikan keseimbangan elektrolit, faktor kunci dalam mencegah kram. Kandungan kalium dan magnesium mereka menangani kekurangan elektrolit secara langsung, sementara gula alami, fruktosa, glukosa, dan sukrosa, dan kandungan air mempromosikan hidrasi, aspek penting namun sering diabaikan dari kesehatan otot. Hidrasi yang tepat memastikan bahwa natrium, kalium, dan magnesium bekerja secara harmonis untuk memfasilitasi kontraksi dan relaksasi otot. Untuk lansia yang mungkin lebih rentan terhadap dehidrasi karena persepsi haus yang berkurang atau efek samping obat, pisang menawarkan manfaat ganda, hidrasi dan elektrolit dalam satu paket. Namun, pisang saja tidak dapat sepenuhnya mengatasi kram terkait dehidrasi. Asupan air yang cukup tetap esensial. Lansia sebaiknya menargetkan 6 hingga 8 gelas air setiap hari, sekitar 1,5 hingga 2 liter. Memasangkan pisang dengan air atau opsi kaya elektrolit seperti air kelapa untuk memaksimalkan keseimbangan cairan dan mineral. Jadi, berapa banyak pisang yang seharusnya dimakan lansia per hari untuk membantu mencegah kram kaki? Asupan ideal tergantung pada kebutuhan individu, tetapi secara umum, 1 pisang per hari memberikan landasan yang kuat dari kalium, magnesium, dan vitamin B6 untuk mendukung kesehatan otot. Bagi mereka yang mengalami kram yang sering atau parah, 2 pisang setiap hari, memberikan sekitar 840 mg kalium dan 64 mg magnesium, dapat menawarkan bantuan tambahan, terutama jika dikombinasikan dengan pola makan seimbang dan hidrasi. Namun, moderasi adalah kunci, terutama untuk lansia dengan diabetes, karena pisang relatif tinggi gula alami, sekitar 14 gram per buah sedang. Untuk menghindari lonjakan gula darah, mereka dapat memasangkan pisang dengan makanan kaya serat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, oatmeal, atau roti gandum utuh, yang memperlambat penyerapan gula dan meningkatkan manfaat nutrisi. Adakah peringatan yang perlu dipertimbangkan? Untuk kebanyakan lansia, pisang adalah pilihan yang aman dan efektif, tetapi kondisi kesehatan tertentu memerlukan kehati-hatian. Mereka dengan penyakit ginjal harus berkonsultasi dengan dokter,
karena kalium berlebih dapat membebani ginjal yang terganggu. Lansia yang menggunakan obat penghemat kalium, misalnya obat tekanan darah tertentu, juga harus memantau asupan untuk menghindari hiperkalemia, kalium berlebih. Untuk lansia rata-rata, pisang adalah opsi berisiko rendah dengan imbalan tinggi, portabel, terjangkau, dan mudah dicerna. Untuk mengoptimalkan manfaatnya, lansia dapat mengadopsi rutinitas sederhana, makan satu pisang setiap hari, mungkin sebagai camilan pagi atau dorongan sebelum tidur, tetap terhidrasi dengan air atau teh herbal, dan menjaga pola makan yang bervariasi kaya akan nutrisi anti kram lain seperti kalsium dari susu atau sayuran hijau dan lemak sehat dari kacang-kacangan atau ikan. Bagi mereka dengan kram yang terus-menerus, 2 pisang setiap hari, dibagi antara pagi dan malam, dapat memberikan pertahanan yang lebih kuat, terutama selama periode aktivitas fisik, panas, atau penyesuaian obat. Dengan menjalin pisang ke dalam gaya hidup mereka bersama dengan hidrasi yang tepat dan pola makan kaya nutrisi, lansia dapat secara signifikan meningkatkan fungsi otot, mengurangi frekuensi kram, dan menikmati kenyamanan lebih besar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, lain kali kamu mencari camilan, ambillah pisang. Ini adalah langkah kecil yang manis menuju otot yang lebih kuat dan bebas kram. Jika kamu masih menonton video ini dan menemukan wawasan ini berharga, silakan komen nomor 2 di bawah untuk memberitahu saya bahwa kamu ada di sini. Dan jika belum berlangganan, saya sarankan untuk berlangganan dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan video baru. Dukunganmu membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk menginformasikan dan menginspirasi kamu. Sekarang, mari kita lanjutkan ke kacang-kacangan dan biji-bijian. Mari kita jelajahi dunia kacang-kacangan dan biji-bijian, kategori makanan yang, meskipun sering dikalahkan oleh sumber kalium seperti pisang atau sayuran hijau kaya magnesium, layak mendapat sorotan karena kemampuan luar biasa mereka untuk meningkatkan kesehatan otot dan mencegah kram, terutama pada lansia. Dinamo nutrisi kecil ini, almond, biji labu, kacang mete, pistachio, kenari, dan lainnya, penuh dengan magnesium, kalium, protein, lemak sehat, dan senyawa antiinflamasi, yang semuanya bekerja secara sinergis untuk mendukung relaksasi otot, meningkatkan sirkulasi, menjaga keseimbangan elektrolit, dan mencegah kram. Untuk lansia yang rentan terhadap kram kaki, memasukkan kacang-kacangan dan biji-bijian ke dalam pola makan mereka menawarkan strategi yang lezat, nyaman, dan sangat efektif. Mari kita jelajahi secara mendalam bagaimana makanan ini memperkuat fungsi otot dan memberikan panduan praktis bagi lansia untuk memanfaatkan manfaatnya. Pertama, mari bicara tentang magnesium, mineral yang memainkan peran utama dalam relaksasi otot dan pencegahan kram. Banyak lansia kekurangan kebutuhan magnesium mereka, yang direkomendasikan sebesar 320 mg setiap hari untuk wanita dan 420 mg untuk pria di atas 50 tahun, karena asupan makanan yang berkurang, tantangan penyerapan terkait usia, atau efek samping obat. Kekurangan ini dapat membuat otot terlalu mudah meningkatkan kemungkinan kram yang sering dan menyakitkan. Kacang-kacangan dan biji-bijian menjadi salah satu sumber magnesium alami yang paling terkonsentrasi, menjadikannya cara mudah untuk mengisi kembali nutrisi kritis ini. Pertimbangkan kandungan magnesium per porsi 1 ons. Biji labu memimpin dengan 168 mg yang mengesankan, sekitar 40% dari kebutuhan harian, diikuti oleh almond dengan 77 mg, 20%, dan kacang mete dengan 74 mg, 19%. Bahkan segenggam kecil kacang atau biji setiap hari, katakanlah 20 almond atau 2 sendok makan biji labu, dapat secara signifikan mengembalikan kadar magnesium, membantu otot tetap rileks, lentur, dan kurang rentan terhadap kejang. Untuk lansia, penambahan sederhana ini dapat diterjemahkan menjadi lebih sedikit kram yang mengganggu dan kenyamanan lebih besar dalam gerakan sehari-hari. Meskipun pisang sering mencuri perhatian untuk kalium, kacang-kacangan dan biji-bijian diam-diam memberikan elektrolit esensial ini juga, mendukung kontraksi otot dan sinyal saraf. Kalium membantu menangkal efek natrium dan menjaga keseimbangan cairan. Keduanya penting untuk mencegah kram. Per porsi 1 ons, pistachio menawarkan 290 mg kalium yang kuat, almond menyediakan 200 mg, dan kacang mete menyumbang 160 mg, jumlah yang menyaingi atau melengkapi 420 mg yang ditemukan dalam pisang ukuran sedang. Elektrolit seperti magnesium dan kalium sangat rentan terhadap penipisan melalui keringat, perhatian bagi lansia yang mungkin aktif, tinggal di iklim hangat, atau mengonsumsi diuretik untuk kondisi seperti hipertensi. Kacang-kacangan dan biji-bijian unggul dalam mengembalikan mineral yang hilang ini berkat kombinasi magnesium dan kalium mereka.
Selain elektrolit, mereka menyediakan protein untuk perbaikan otot dan lemak sehat yang mengurangi peradangan, menciptakan paket pemulihan komprehensif untuk lansia yang mengalami kram setelah berkebun, berjalan, atau aktivitas fisik lainnya. Mengemil segenggam kacang atau menaburkan biji-bijian ke dalam makanan dapat mengisi kembali nutrisi ini, menjaga otot tetap kuat dan bebas kram. Lemak sehat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian, lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete, asam lemak omega-3 dalam kenari dan biji rami, membawa manfaat tambahan dengan meningkatkan sirkulasi dan mengurangi peradangan, dua faktor yang erat kaitannya dengan pencegahan kram. Aliran darah yang buruk, masalah umum pada penuaan, dapat membuat otot kekurangan oksigen dan nutrisi, menyebabkan kekakuan dan kram kaki nokturnal yang membuat lansia terbangun. Lemak tak jenuh tunggal dalam almond dan kacang mete meningkatkan kesehatan vaskular, memastikan otot tetap terpelihara dengan baik, sementara omega-3 dalam kenari dan biji rami melawan peradangan yang dapat memperburuk kelelahan otot. Bisakah mengonsumsi kacang-kacangan dan biji-bijian membantu mengurangi peradangan yang berkontribusi pada kram? Tentu saja. Peradangan kronis merusak jaringan otot seiring waktu, membuatnya lebih rentan terhadap nyeri, kekakuan, dan kejang. Kacang-kacangan dan biji-bijian kaya akan antioksidan seperti vitamin E dalam almond dan senyawa antiinflamasi yang menurunkan stres oksidatif, mempercepat pemulihan otot, dan mempromosikan ketahanan jangka panjang. Untuk lansia dengan nyeri otot kronis atau artritis, menambahkan kenari, biji rami, atau almond ke dalam pola makan mereka menawarkan bantuan alami, mengurangi peradangan yang memperbesar risiko kram. Tidak semua kacang-kacangan dan biji-bijian diciptakan sama. Jadi mari kita soroti yang menonjol untuk kesehatan otot. Biji labu menduduki puncak daftar dengan kandungan magnesium yang sangat tinggi, 168 mg per ons, menjadikannya pilihan utama untuk relaksasi dan pencegahan kram. Almond mencapai keseimbangan dengan dosis yang solid dari magnesium, 77 mg, dan kalium, 200 mg, ditambah protein dan lemak untuk dukungan menyeluruh. Pistachio bersinar sebagai sumber kalium yang kuat, 290 mg per ons, menyaingi pisang dalam kategori ini. Kacang mete menggabungkan magnesium, 74 mg, dengan lemak yang meningkatkan sirkulasi, sementara kenari memberikan omega-3 untuk menenangkan otot yang meradang. Untuk hasil terbaik, lansia sebaiknya mencampur dan mencocokkan opsi ini, mungkin campuran almond, biji labu, dan kenari, untuk memanfaatkan profil nutrisi mereka yang beragam. Variasi ini memastikan pasokan mineral, lemak, dan antioksidan pendukung otot yang stabil, mengatasi kram dari berbagai sudut. Berapa banyak kacang-kacangan dan biji-bijian yang seharusnya dimakan lansia setiap hari untuk mencegah kram kaki, dan kapan waktu terbaik untuk menikmatinya? Meskipun makanan ini padat nutrisi, mereka juga padat kalori, sekitar 160 hingga 200 kalori per ons. Jadi kontrol porsi sangat penting untuk menghindari penambahan berat badan yang tidak diinginkan. Segenggam kecil, kira-kira 1 ons atau sekitar 20 almond, 2 sendok makan biji labu, atau 10 hingga 12 bagian kenari, adalah porsi harian yang ideal untuk kebanyakan lansia. Jumlah ini memberikan dorongan nutrisi yang bermakna tanpa kelebihan kalori. Waktu dapat meningkatkan dampaknya. Makan kacang dengan makanan, misalnya ditaburkan pada oatmeal atau yogurt, membantu penyerapan nutrisi dan menjaga keseimbangan elektrolit sepanjang hari. Segenggam sebelum tidur dapat merelaksasi otot dan mencegah kram nokturnal berkat efek menenangkan magnesium. Setelah berolahraga, kacang atau biji membantu mengembalikan elektrolit dan memperbaiki jaringan otot, menjadikannya camilan pemulihan yang sempurna setelah berjalan atau latihan ringan. Untuk manfaat tambahan, lansia dapat menambahkan biji rami, chia, atau biji labu ke dalam salad, smoothie, atau sup, dengan mulus meningkatkan asupan mereka. Adakah pertimbangan yang perlu diperhatikan? Meskipun kacang-kacangan dan biji-bijian adalah anugerah untuk kesehatan otot, beberapa peringatan berlaku. Kandungan kalori mereka yang tinggi berarti bahwa kelebihan konsumsi dapat menyebabkan penambahan berat badan, jadi tetap pada porsi 1 ons sangat bijaksana, mungkin diukur dalam mangkuk kecil untuk menghindari ngemil tanpa sadar. Varietas yang diasinkan atau diolah menimbulkan kendala lain. Natrium berlebih dapat menyebabkan dehidrasi, secara ironis meningkatkan risiko kram meskipun ada manfaat kalium dan magnesium. Pilih kacang mentah atau panggang kering tanpa garam sebagai gantinya. Alergi menjadi perhatian bagi beberapa orang. Mereka dengan sensitivitas kacang dapat beralih ke biji seperti bunga matahari atau labu atau sumber magnesium dan kalium alternatif seperti sayuran hijau atau kacang-kacangan. Terakhir,
Serat dalam kacang-kacangan dan biji-bijian, meskipun bermanfaat untuk pencernaan, mungkin menyebabkan kembung atau ketidaknyamanan pada lansia dengan perut sensitif. Memulai dengan jumlah yang lebih kecil, misalnya 1 sendok makan, dan mengunyah dengan baik dapat mengurangi masalah ini, memungkinkan tubuh untuk menyesuaikan diri. Itu saja untuk video hari ini tentang 3 makanan terbaik untuk mencegah kram kaki pada lansia: telur, pisang, dan kacang-kacangan serta biji-bijian. Kami telah membahas bagaimana superfood ini dapat memperkuat ototmu, meningkatkan kesehatan saraf, dan mencegah kram yang menyakitkan itu. Jadi, apa yang telah kamu pelajari sejauh ini? Kami ingin mendengar dari kamu. Tulis komentar di bawah dengan satu hal yang kamu pelajari hari ini dan rencanakan untuk dipraktikkan dalam hidupmu. Jika kamu menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan ke saluran YouTube kami untuk tips kesehatan lainnya. Tetap kuat, tetap sehat, dan sampai jumpa di video berikutnya.